بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kajian yang merupakan kajian terakhir di dalam kajian-kajian kita menjelang Ramadan atau menjelang berbuka Ramadan. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kembali kita setelah kemungkinan setelah Ramadan atau Syawal. Pembahasan kita adalah tentang husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnu atau hasan artinya baik. Khatimah artinya penutupan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup dari seluruh para nabi. Maka kalau dikatakan husnul khatimah berarti penutup yang baik. Artinya usia kita ditutup dengan baik. Karena seseorang itu ditutup ada dengan yang baik dan ada dengan yang buruk. Kalau seseorang ditutup dengan baik disebut dengan husnul khatimah. Kalau seseorang ditutup dengan buruk disebut dengan su'ul khatimah. Berarti kebaikan pada seseorang yang lebih dominan dinilai dengan akhirnya. Lebih dominan dengan akhirnya. Dan na'udzubillah, jangan sampai awalnya baik, akhirnya
buruk. Na'udzubillah. Kalau ingin memilih yang mana lebih baik, awalnya buruk namun ditutup dengan baik, atau awalnya baik ditutup dengan buruk, mana kita yang pilih? Awalnya baik dan ditutup dengan baik. Berarti ahibati fillah, di dalam penutupan akhir hidup kita akan ditentukan ketika di akhir, dan itu akan menjadi sangat hubungan erat kehidupan atau tentang apakah kita termasuk bahagia atau celaka di akhirat. Kalau akhirnya buruk, kehidupan akhiratnya akan buruk. Kalau akhirnya baik sehingga dia husnul khatimah, maka kehidupan selanjutnya akan baik. Berarti sangat kuat menentukan kebahagiaan kita di akhirat dengan kesengsaraan kita di akhirat, sangat berhubungan kuat dengan apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Berarti perkara penutupan yang baik itu sangat penting sekali. Sangkingkan pentingnya mempunyai pengaruh besar tentang kebahagiaan kita di akhirat. Karena di akhirat itu ada cuma dua golongan. Faminhum syaqiyyin, faminhum sa'id wa syaqi. Golongan yang bahagia, mereka adalah yang selamat, mereka adalah ahlul jannah. Dan golongan yang kedua adalah syaqi, golongan yang celaka, golongan yang sengsara, mereka lah ahlun nar, penghuni neraka. Dan ini semuanya berpengaruh tentang akhir kehidupan kita. Berarti ahibati fillah, ini adalah perkara yang sangat besar. Kalau husnul khatimah atau su'ul khatimah merupakan perkara yang besar, berarti untuk mencapainya tidak main-main. Untuk menggapai sebuah perkara yang besar membutuhkan perjuangan besar, membutuhkan keseriusan besar. Makanya ahibati fillah, kita seringlah meminta, berdoa kepada Allah agar ditutup dengan husnul khatimah. Tidaklah mungkin seseorang itu husnul khatimah jika tidak digapai dengan perjuangan dan kesungguh-sungguhan di dalam ibadah. Makanya untuk husnul khatimah cuma satu. Bagaimana supaya kita husnul khatimah? Hanya satu. Apa itu? Istiqamah. Kalau kita istiqamah, wallahi pasti akan ditutup dengan husnul khatimah. Salat kita istiqamah, tauhid kita istiqamah, talabul ilmi kita mencari menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu istiqamah, membaca Al-Quran kita istiqamah,
zikir kita istiqamah, doa kita istiqamah, menggantungkan diri kita kepada Allah istiqamah, berharap kita kepada Allah istiqamah, takut kita kepada Allah istiqamah, wallahi pasti akan ditutup dengan husnul khatimah. Makanya ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk istiqamah itu pun Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Sungguh banyak sekali ayat di dalam Al-Quran perintah untuk istiqamah. Agar apa? Agar hambanya itu ditutup dengan husnul khatimah. Kena jalan untuk supaya menggapai husnul khatimah, istiqamah. Namun ahibati fillah, istiqamah sulit atau mudah? Sulit. Istiqamah mudah atau sulit? Sulit. Sepakat kayaknya sulit nih. Sepakat. Enggak ada pun satu orang mengatakan mudah. Kenapa? Karena kita sudah melalui dalam kehidupan ini. Untuk istiqamah itu berat. Kalau kita tahu dan sadar diri istiqamah itu berat, berarti bergantunglah kepada siapa? Kepada Allah. Mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, jangan andalkan pada diri kita. Jangan andalkan kepada IQ kita, iman kita, Islam kita, jangan. Level Nabi yang sudah pasti jaminan istiqamah, namun tetap meminta kepada Allah agar Allah istiqamahkan. Itu level Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani Adam kulluha baina asbaini min asabi'ir Rahman. Aku mendengar Nabi berkata, kata Nabi SAW, sesungguhnya hati anak Adam, hati kita ini jemaah, hati manusia, hati anak Adam, seluruhnya, semuanya baina asbain min asabi'ir Rahman, di antara dua jemari Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha, dan Allah berkehendak hati itu dibolak kemana. Kehendak Allah, hati manusia itu dibolak-balikkan kemana? Dibolak-balikkan ke maksiatan atau dibolak-balikkan ke atas ketaatan? Itu kehendak Allah. Subhanallah. Semakin sadarlah kita untuk menjadikan keistiqomahan pada diri kita, sehingga dengan istiqomah itu kita memperoleh husnul khatimah. Itu adalah kehendak dari Allah, nikmat dari Allah. Maka bergantunglah kepada Allah untuk supaya istiqamah. Minta sama Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah yang menggerak-balikkan, Allah yang membolak-balikkan sesuka hati Allah. Atas apa hati itu? Atas maksiat atau atas dosa atau atas ketaatan? Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata sebagai doa,
Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Lalu Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Itu level siapa jemaah? Level Rasul. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkanlah, tetapkanlah, teguhkanlah, istiqomahkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Karena kita tahu, sadar, istiqomah itu berat, kecuali yang dikehendaki, yang dimudahkan oleh Allah. Husnul khatimah itu berat. Husnul khatimah itu kehendak dari Allah kepada siapa yang hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Maka minta kepada Allah itu semuanya, gantungkan kepada Allah itu semuanya, berharap kepada Allah kepada itu semuanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak, wa sahhahahu Al-Hakim fil Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, Allah, ini luar biasa ini hadis. Idza aradallahu bi'abdihi khairan, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah inginkan seorang hamba itu baik, ista'malahu, Allah menggunakannya, Allah memperkerjakannya, Allah memperkerjakannya. Qalu kaifa yasta'miluh ya Rasulullah, bagaimana Allah memperkerjakannya? Ketika seorang hamba dipekerjakan oleh Allah, ini menunjukkan hamba itu Allah inginkan kebaikan padanya. Ini menunjukkan hamba itu hamba pilihan. Bagaimana dia dipekerjakan oleh Allah? Kalau manusia mempekerjakan manusia, tergambar enggak? Kita punya ada misalnya, kita panggil orang untuk pekerjakan, tergambar, faham gitu. Kita meminta seseorang untuk melakukan ini, mengerjakan ini, berarti kita memperkerjakannya. Faham kita. Ketika Rasulullah mengatakan kalau Allah inginkan seseorang itu baik, maka Allah memperkerjakannya. Bagaimana Allah memperkerjakannya? Makanya para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh? Bagaimana Allah memperkerjakannya? Apalagi kalau Allah memperkerjakannya, salah satu tanda Allah itu baik kepadanya. Bagaimana Allah memperkerjakannya? Kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah berikan hidayah, taufik, bimbingan kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Kalau dia beramal saleh sebelum meninggal dunia, ini husnul khatimah atau tidak? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Maka hibati fillah, ini luar biasa yang harus kita minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh.
Istiqamahlah kalian di jalannya. Istiqamahlah kalian berada di atas ketaatan kepadanya. Istiqamahlah kalian berada di jalannya. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian. Ahibati fillah, kalimat yang pertama diperintahkan istiqamah. Kalimat yang kedua diperintahkan istighfar. Ada enggak hubungannya antara istighfar dengan istiqamah? Ada. Agar supaya istiqamah, agar supaya Allah berikan kita istiqamah, seringlah istighfar. Yang menghambat jalan kita untuk istiqamah itu dosa dan maksiat. Yang menghambat jalan kita untuk husnul khatimah adalah dosa dan maksiat. Makanya Allah perintahkan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamah kalianlah berada di jalannya, wastaghfiruh, dan istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian. Karena orang yang sering istiqamah, orang yang sering istighfar, wallahi Allah akan berikan istiqamah. Tidaklah seseorang beristighfar kecuali dia sadar dia punya dosa. Kalau dia belum merutinkan, belum membiasakan lisannya untuk istighfar, berarti dia belum sadar dirinya punya dosa. Maka ahibati fillah, dengan kita sering istighfar, taubat kepada Allah, ini akan menjadikan kita istiqamah, dan dengan istiqamah itu kita akan memperoleh husnul khatimah. Lihat firman Allah berbicara tentang orang yang istiqamah sampai ditutup sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Apa yang dia dapatkan? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana balasan orang yang istiqamah, balasan orang yang husnul khatimah. Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan, orang yang berkata Rabbuna, Rabb kami Allah. Wallahi jamaah, ucapan Allah adalah Rabb kami bukan hanya sebatas ucapan doang. Ketika dia mengatakan Allah, Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, dia wajib tunduk kepadanya. Dia wajib beriman kepadanya. Dia wajib patuh kepadanya. Dia wajib mengingatnya. Dia wajib takut kepadanya. Bukan hanya ucapan Allah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, lah. Dia harus beriman kepadanya. Dia harus menjaga nilai tauhid yang merupakan hak Allah, yang merupakan kewajiban seorang hamba. Dia menghindarkan kesyirikan, syirik dalam ucapan, syirik dalam perbuatan, syirik dalam keyakinan hati. Dia harus hindarkan itu semua. Sehingga dia mengadu hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, sami'na wa ata'na hanya kepada Allah dan Rasul. Berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini semua tauhid.
Ketika ada larangan dia berhenti, dia jauhi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Rabb kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah di atas itu. Ahibati fillah, sebuah pendustaan besar ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, namun dia tidak sholat. Pendustaan besar. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, namun dia tidak sholat, ini dusta. Sebuah dusta besar. Sebuah dusta besar kalau dia mengatakan Rabbku Allah, namun tidak sujud kepadanya, tidak meminta kepadanya. Ini dusta. Sebuah pendustaan besar, dia mengatakan ya Allah, Engkau adalah Rabbku, namun masih sujud kepada benda-benda mati, meminta kepada perkara-perkara selain dari Allah, bergantung kepada selain Allah. Ini dusta. Gak boleh. Summa istaqamu, ketika dia mengatakan Rabbku Allah. Rabb kita siapa jemaah? Allah. Maka kita siapkan diri patuh kepadanya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhanku melainkan hanya Allah saja. Tidak ada Rabbku melainkan hanya Allah saja. Ini berarti menunjukkan tidak ada tempat mengaduku kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat bergantungku kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat sujudku kecuali sujud hanya kepada Allah. Tidak ada tempat memintaku kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat tundukku, rukukku kecuali hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua urusan kita serahkan sama Allah. Ini menunjukkan dia punya Allah. Kalau istiqamah sampai meninggal dunia, apa yang Allah berikan kepadanya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya. Ahibati fillah, sudah berbuka? Hah? 3 menit lagi. Subhanallah. Allah turunkan malaikat mengkabarkan semua kebaikan-kebaikan tentang akhirat. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam syurga, Allah ridho kepadanya. Selesai. Allah terima ibadahnya, Allah terima taubatnya. Semuanya dikabarkan kepadanya sebelum menjelang kematiannya. Sehingga dia pun ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Makanya jemaah, sunnahnya itu jenazah dipercepat dikebumikan. Kalau jenazahnya baik, lalu dia mengatakan cepatkan kalian, aku ingin berjumpa dengan Allah. Kalau seseorang hamba sudah dikabarkan sebelum meninggal, Allah ampuni dosanya, Allah terima amalnya, Allah terima taubatnya, Allah masukkan ke dalam syurga, Allah jauhkan dari api neraka, Allah angkat derajatnya. Itu sebelum kabar informasi ini, sebelum kita berjumpa dengan Allah. Kita suka nggak berjumpa dengan Allah? Suka, senang. Makanya disebutkan dalam hadis Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun berjumpa, senang berjumpa dengannya. Kenapa?
karena dikabarkan sebelum dia meninggal kebaikan-kebaikan. Namun kalau dikabarkan keburukan sehingga dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tak mau berjumpa dengan dia. Maka hibati fillah, ini semua adalah karena ke husnul khatimah, dan untuk memperoleh husnul khatimah kita harus istiqamah. Selalu kita minta sama Allah, bergantung kita kepada Allah, tundukkan diri kita kepada Allah, berharap, benar-benar berharap kepada Allah, ya Allah istiqamahkan aku berada di atasmu sampai meninggal berjumpa denganmu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.